Nah, seperti yang tadi aku bilang, ketika suami itu bisa kerja di ranah publik, misalnya di pabrik, dia itu cuman sekadar kerja di pabrik doang. Dia nggak perlu ngurusin rumah, dia nggak perlu mikirin anakku udah makan belum ya, anakku udah ganti popok belum ya, anakku udah bisa ngomong belum. Dia tuh nggak perlu mikirin itu karena udah ada yang ngerjain si perempuan di rumah. Ya perempuan itu entah ibunya, entah bibinya, atau entah istrinya, atau mungkin kakak perempuannya, kan nggak tahu ya, yang penting perempuan. Nah, jadi ketika dia balik dari kerja, dia tuh cuman ya udah, jadi cuma leha-leha, dia udah capek, mau ngapa-ngapain juga udah capek. Tapi si perempuan ini tuh kerjanya 24/7 loh. Dan itu enggak digaji. Kalau kata feminis-feminis itu, ya seharusnya perempuan tuh digaji karena secara kasat mata, secara tidak langsung dia berkontribusi terhadap produktivitas suami di ranah publik. Gitu. Kalau di dalam buku tadi, Adam Smith kan bilang, sepiring makanan malam itu terpenuhi hanya karena aktivitas perdagangan aja yang dipercaya sebagai kepentingan diri. Tapi sebenarnya kalau mau mengkritisi ini, kalau kita cuman beli makanannya doang, ya itu nggak bakal jadi makan malam kan. Misalnya kita cuma beli beras doang, itu nggak ujuk-ujuk jadi nasi kan. Ketika di rumah pasti kan bakal dimasak dulu. Nah, Adam Smith tuh lupa kalau ada ibunya dia yang memasakkan beras itu tadi sebagai makan malam yang dihidangkannya di meja makan. Itu loh maksudnya. Kenapa ilmu ekonomi ini seakan-akan netral, tapi sebenarnya dia tuh melupakan kontribusi orang lain yang terutama di ranah domestik. Yang kayak misalnya, yang kayak aku jelasin tadi ya, ada pekerja kantoran. Dia tuh bisa fokus kerja, bisa meeting, bisa konkol, bisa dinas di luar segala macam. Tapi dia tuh nggak perlu mikir urusan rumah tuh kayak gimana, karena di rumah itu udah ada yang ngurusin, yaitu entah istrinya, ibunya, kakak perempuannya atau bibinya, kayak gitu. Nah, sebenarnya konsep ini itu beda banget sama pembagian kerja. Oke lah, aku percaya rumah tangga itu memang harus dikerjakan oleh 2 orang, karena namanya rumah tangga kan kalau cuma 1 tiang doang kan ya nggak bakal kokoh, harus 2 tiang kan, gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau pembagian kerja itu nggak cukup, karena kapitalisme itu memandang pekerjaan domestik tuh nggak berharga, nggak bernilai, nggak menghasilkan uang. Jadi ya udah, dan seringnya pekerjaan domestik ini dibebankan kepada perempuan yang kebetulan punya beban reproduktif. Itu. Nah, kebanyakan kan ini tuh sebenarnya permasalahannya tuh nggak cuman pembagian kerja doang, tapi apa ya? Tapi ada pekerjaan yang kita kira biasa aja, tapi sebenarnya itu juga berkontribusi besar untuk aktivitas ekonomi. Ya misalnya pekerjaan rumah itu tadi. Kalau misalnya uh, suami ini habis kerja masih mikirin urusan rumah, kan dia pasti bakal capek kan, dan nggak mungkin besoknya dia bakal tetap fit, tetap semangat, tetap support untuk mengerjakan pekerjaannya di kantor. Kan dia pasti ada kelelahan tertentu gitu loh. Nah, tapi ketika pekerjaan rumah itu di backup oleh perempuan atau mungkin istrinya, dia tuh nggak perlu mikirin hal itu. Dia besok pagi tuh bisa kerja dengan lancar, bisa hahihi sama teman kantor, bisa meeting segala macam kayak gitu. Konsepnya tuh seperti itu. Hmm. Terus yang perutku rada lucu sih, ya kenapa selama ini pekerjaan domestik yang mostly dilakukan oleh perempuan itu
nggak dihargai, apalagi diupah kan. Padahal kalau kita nyewa jasa pembantu rumah tangga atau ART itu pasti ada upahnya kan. Lah ART aja diupah, kenapa istri, anak perempuan, atau bibi atau ibu itu kenapa tidak dibayar? Itu menurutku yang oke lah, aku merasa ini tuh aneh banget gitu.